Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman zaimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam ani habibana wa nabiyana wa rasulana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tujuan hidup manusia. Seorang yang ketika keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana kita akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh dari impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya. Maka semua aktivitasnya akan terarah. Ketika seorang memiliki tujuan, maka aktivitas seorang itu akan terarah. Tetapi jikalau seorang tidak memiliki tujuan, maka ia akan tersesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Jadi tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu illa liya'budun, untuk senantiasa beribadah. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tujuan hidup ketika yang sebenarnya untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah pun yang mematikan kita. Kita harus ingat terhadap tujuan Allah menciptakan kita. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyatruka suda." Apakah manusia mengira bahwa hidup begitu saja di dunia tanpa adanya tujuan? Yang sebenarnya, apakah manusia mengira bahwa hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Manusia bukan sebagaimana hewan yang senantiasa hidup semaunya. Manusia ketika sudah mati pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka kerjakan sewaktu hidupnya. Beda dengan binatang. Kalau misalkan binatang mati, maka tidak ada hisaban atau tidak ada perhitungan terhadap amal-amal atau perbuatan yang dilakukan ketika hidup. Tetapi ketika manusia mati, pasti akan dipertanggungjawabkan ketika hidupnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua golongan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan akan dimasukkan ke dalam surga, dan satu golongan lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka dari itu persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
supaya kita menjadi orang yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan juga menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapkan diri kita karena surga itu ditempati untuk orang yang senantiasa takwa. Takwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan juga menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai tujuan hidup, Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah berkata, "Anallah khalaqna wa razaqna wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita sia-sia begitu saja hidup di atas muka bumi ini. Yang pada intinya harus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, seorang utusan. Mana rasul jumlahnya, yaitu menurut para ulama ada yang menyebutkan 314 dan juga ada yang menyebutkan 313. Man ata'ahu dakhala jannah wa man asa'ahu khudan nar. Wa man asa'ahu dakhala nar. Barang siapa menaati Rasul, maka ia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang memaksiati Rasul, maka ia akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka kita harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasul melalui para tabi'in, melalui sampai kepada para ulama. Kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada Rasul, mencontoh akhlak kepribadian Rasul, mencontoh ibadah seperti Rasul, agar kita selamat dunia dan akhirat. Marilah kita bersama-sama untuk meneladani akhlak dan juga perilaku baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita diberikan kesemangatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang senantiasa diridhoi setiap langkah kita. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari mati yang su'ul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.